Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pakde Sastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Urung baleni yuk, ndak apa-apa terus. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Sineksen lintange luku semono, janji prasetyan ning ati. Tansah kumantil ning netra rinasa, karasa-rasaning driya. Mitra sak jagat raya, kalengana ukir lan samudra. Nora ilang memanise, aduh dadi ati salawase. Nalikane roing dalu atiku, lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali, lakae lintange mlaku. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami di Wedangan Pakde Sastra. Monggo mampir. Alright ya, kali ini saya itu digeruduk ya, ini kayak di demo sama pedagang bakso, teman-temannya Pak Lasiman. Lihat tadi Pak Lasiman itu sebagai pembuka itu nyanyi sambil terbata-bata, ya istilahnya juga mungkin menghibur hati. Ini karena terjadi kecemasan di antara teman-teman pedagang bakso ini, soalnya ada konten ya di internet itu yang menyatakan bahwa di Semarang itu ada daging bakso tapi banyak daging manusia. Lah itu loh. Nah, makanya ini teman-teman itu cemas semuanya. Saya hubungannya sama dagangan sih ya, sama Cagak Urip pedagang bakso. Makanya ini Pak Lasiman sama teman-teman pedagang bakso ini melakukan klarifikasi ya. Jadi istilahnya apa toh sebenarnya yang terjadi itu ya, Pak Lasiman ini mau klarifikasi. Jadi Anda pemirsa itu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya. Itu kalau saya lihat ya dari kontennya itu semuanya itu karena teknologi AI ya. Teknologi AI. Soalnya dari gambarnya itu kelihatan kayak lukisan. Beda dengan kalau kita foto. Ya, kalau kita foto atau film itu gambarnya hidup ya. Kalau di AI itu kan kayak lukisan. Nah, tapi kan namanya orang kan nggak tahu. Dikira itu sungguhan. Tapi ternyata fiktif atau tidak nyata. Lah ini lebih jelasnya lagi ya. Ini kita mau tanya kepada bapak-bapak pedagang bakso ini, apa yang menyebabkan bapak-bapak ceritanya bagaimana? Atau kan istilahnya kalau kita tanya tentang sesuatu kronologisnya itu bagaimana?
awalnya bagaimana, dan juga untuk kenalan juga sekaligus promosi ya. Oke, yang pakai batik ini kayaknya habis kondangan nih Pak siapa namanya? Pak Robi. Oh, bakso sebelah. Oh iya. Kemudian juga saya kemarin pernah jajan sana, itu isinya yang jajan itu rondo-rondo kabeh. Padahal aku belum laporan deh Pak Lasiman. Oke deh. Soalnya katanya enak, baksonya juga enak. Kemudian sebelahnya nih Pak siapa nih? Iya, Pak Mulyono. Pak Mulyono dagang baksonya di mana? Di Puspanjolo. Di Puspanjolo, berarti sekitar sini juga ya. Kemudian juga ada di samping kiri saya Pak siapa ini? Ya, saya Pak Sulowo, tapi yang jelas bakso Pak Mitro. Bakso Pak Mitro. Ini kayaknya kalau jenengan dagang bakso ini kayak nggak pantas. Pantasnya dosen. Dosen bakso ya. Ya. Samping ada. Oh, iya. Dulu kalau saya pacaran itu saya sana mampirnya. Kalau ini Bapak ini nyamar mesti. Intel ya. Iya. Kalau Bapak juga dagang bakso juga. Saya Pak Budi. Heeh. Saya jualan di juga. Walah, jauh juga. Kalau Ibu nganter ya? Mau nganter Bapak. Oke deh. Dan seperti biasa juga kita akan ditemani oleh Bapak Lasiman sebagai Ketua Pedagang Mie Ayam dan Mie Bakso Nusantara. Ini juga Pak Lasiman mau mengadakan klarifikasi juga ya. Terus terang saya melihat dari wajah-wajah Bapak ini istilahnya juga ada kecemasan juga ya. Jadi istilahnya kan mempengaruhi sandang pangan juga. Kalau masyarakat istilahnya dalam tanda kutip kemakan cerita-cerita fiktif itu kan juga merugikan bapak-bapak ini ya. Oke, untuk Pak Lasiman ini bagaimana Pak Lasiman mensikapi di akun YouTube itu? Ya, jadi saya banyak ditelepon, kemudian banyak ditanyakan mengenai YouTube yang membuat YouTube itu dengan judul Geger Semarang. Bakso dari daging manusia. Itu kan menakutkan itu ya. Betul. Walaupun itu hanya sebuah cerpen, cerita pendek, dan itu fiktif, sudah menyatakan fiktif. Tetapi kalau itu dilihat orang per orang dan mungkin dia juga tidak mengetahui sepenuhnya bahwa sekarang teknologi itu apapun bisa dibuat, apapun bisa dijadikan objek. Mereka yang sudah tahu sih biasa-biasa saja. Tapi yang belum tahu itu dibesar-besarkan. Oleh karena itu saya meyakinkan kepada penggemar bakso dan pedagang bakso seluruh masyarakat khususnya Semarang dan seantero Indonesia bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi makan bakso atau bakso berasal daging dari manusia itu tidak akan terjadi, bahkan tidak ada. Mustahil tidak ada. Jadi itu yang namanya hanya orang bingung mencari objek, mencari gambaran-gambaran, mencari cerita-cerita, ya boleh-boleh aja lah. Tapi saya mengharapkan hal itu jangan sampai merugikan kepada pihak-pihak lain, kepada terutama nama besar Semarang itu jangan digunakan objek untuk hal-hal seperti itu, karena itu juga terutama pedagang bakso juga sakit, masyarakat sakit, yang jajan juga sakit. Kalau sudah mau makan bakso lihat YouTube atau video yang seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan cukup sekali ini aja, dan lain kali tidak akan terulang lagi cerpen-cerpen yang merugikan pihak-pihak lain. Ya, pokoknya jangan mudah percaya karena itu teknologi ya, sekarang teknologi. Ya, jadi istilahnya untuk masyarakat pemirsa wedangan Pak Di Sastro ini ya, sekali lagi jangan mudah percaya apa yang dikatakan di YouTube itu yang istilahnya dalam tanda kutip menjijikkan atau membuat orang ngeri. Ya, masa ono daging dari bakso dari daging manusia, ngeri. Kecuali yang dodol dulu Sumanto ya. Cuma itu dulu, sekarang sudah tidak ada ya. Karena Semarang itu istilahnya terkenal dengan baksonya yang enak ya.
dari sapi pilihan juga, karena terus terang aja saya pernah praktek ya Pak Lasiman. Jadi mau buat sing apa itu gelundungan bakso itu kalau dagingnya nggak seger, nggak enak itu nggak bisa jadi ya, malah melenyek kabeh ya, malah melenyek. Jadi bang dagingnya harus benar-benar berkualitas dan juga segar ya. Jadi gitu, sekali lagi pesan kami, pesan saya Pak Desastro di Wedangan ini, saya lagi karnaval loh nih tadi ya, lagi karnaval, sebetulnya wedangannya sepi, wedangannya prei, tapi istilahnya karena ini ada bapak-bapak tergopoh-gopoh sama Pak Lasiman ini, istilahnya juga bagaimana caranya memberi berita sesungguhnya itu begini loh. Iya, jadi agar masyarakat juga istilah tidak kaget, tidak gaduh, ya tidak gaduh. Oke, sambil santai aja Pak, sini wedangan tempat santai, monggo. Sambil minum-minum nih, monggo Pak. Ya Pak, iya sambil minum. Ya, sambil itu ada ya, iya cemilan-cemilan nih Pak. Pokoknya di sini wedangan sini santai Pak ya. Jadi wedangan ini santai. Jadi istilahnya mungkin kalau di dalam bernegara itu ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kita ada Dewan Perwakilan Bakso. Dan angkringannya di sini, istilahnya kita santai, keluh kesahnya apa gitu toh. Jadi istilah jangan sampai kita itu langsung berbuat kegaduhan, langsung kayak kemarin itu mengerikan ya. Jadi istilahnya kita santai, diselesaikan dengan musyawarah mufakat juga. Ini saya juga akan memberi salam kepada bapak-bapak tetangga saya Pak ya, di daerah Lamper Tengah ya, di Bangsri, di Bancarsari, Bancar Asri itu ternyata suka lihat acara ini. Kan juga terima kasih pada tadi saya habis menemui Bapak Pilus, anggota Dewan, Ketua DPR Kota Semarang. Jadi Pak Pilus juga gitu, yuk nek mau rebut nganu janjian sih, kita ketemu, kita ngobrol bareng, opo toh sing jadi masalah, kita selesaikan masalah bersama secara musyawarah, mengamalkan sila Pancasila, sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Jadi enak loh Pak ya, sambil wedangan. Ini kok saya ini saya tuh hanya dewean, nggak ada yang bantu, jadi maaf nggak ada kopinya apa-apa. Itu pengamen tuh sebelum juga mau usir. Wong sepi yo diameni, wis ana wong kumpul diameni. Enggak ana wong kumpul diameni. Aku nganti bingung ya, tapi pasar klewer, pasar rumput nek ora disawer semaput. Ya, makanya istilahnya ya nanti saya mintakan sawer deh ya. Pak ketang piring apa botol ndalke ya. Oke, nah itu tadi pemirsa ya, jadi tanggapan kita dari Asosiasi Pedagang Mie Ayam dan Bakso ya, bahwa di dalam YouTube itu yang katanya geger Semarang itu sebetulnya juga istilahnya salah menempatkan. Sebetulnya bakso geger Semarang, daging sapi diburu atau digemari oleh manusia, sebetulnya gitu. Cuma terus wolak-walik jadi geger Semarang gara-gara daging sapi manusia ya. Diwolak-walik ya, tapi itu semuanya hanya hoax. Semuanya berita itu fiktif, itu hanya cerita ya, hanya cerita saja ya, jadi tidak benar. Yang penting untuk Semarang, para pedagang bakso ini itu istilahnya memberi sesuatu, mengutamakan kualitas yang nomor satu kepada masyarakat penggemar bakso di Kota Semarang, istilahnya gitu ya. Pak sambil diminum dulu Pak, sambil tunjuk ya. Oke, dan seperti biasa kalau kita wedangan ini mesti leren dulu, break dulu, ada yang mau lewat ya, silakan mau lewat. Aku nelongso
Alright. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurut kamu Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol wena ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa Vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Masyarakat sawiji seduluran salase aku kowe
seluruh rasa lawase bergandengan tangan demi satu tujuan Indonesia aman. Alright, masih di acara Wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Alright ya. Dan agar lebih jelasnya kita mau menanyakan nih satu persatu ya. Karena saya juga jujur aja, kalau misalnya menikmati bakso dari warung ke warung itu kelihatan beda banget ya, entah rasa, entah apa. Nah, ini makanya ini saya mau tanya, itu juga masyarakat juga biar puas ya, bahwa istilahnya memang baksonya itu memang mereka memang terbuat dari daging sapi pilihan, dan juga istilahnya mungkin juga penasaran baksonya kok enak itu bagaimana toh buatnya. Nah ini langsung aja kita tanya kepada Bapak Haji Budi. Oke. Haji Budiarjo. Oh, Bapak Haji Budiarjo ya. Oke, untuk Pak Haji Budiarjo itu warungnya itu di mana, Pak? Saya buka di Jalan Subali, Kerapiak. Jalan Subali, nama Subali Makam tepatnya. Oh, Kerapiak. Nama baksonya ya, Kondang Roso Subali. Wes, Kondang Roso. Sama Pak itu yang ngamen juga pengamen Rindu Saweran. Iya, soalnya nama itu juga doa gitu. Bensin nyawer juga biar laris. Oke, Pak Budiarjo, itu bagaimana penonton juga istilahnya juga penasaran juga ini kok bisa buat bakso yang enak, itu mungkin Bapak bisa cerita, Pak. Oh, gitu. Sebetulnya pembuatan bakso itu dimulai dari pemilihan bahan. Pemilihan bahan, terus fresh tidaknya, jadi semua daging lah, daging yang paling bagus itu daging yang fresh gitu. Oh, yang segar. Yang fresh itu daging segar lah, daging segar. Terus masalah bumbu, semua orang mungkin sudah pasti tahu kalau bumbu itu pada dasarnya umumnya juga sama gitu. Sama. Cuma ada trik-trik tersendiri yang mempunyai spesifik. Jadi spesifik itu mempunyai tiap warung itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya itu mudah, itu bikin bakso itu sudah mudah. Cuma yang bikin itu kan tinggal penentuan harganya itu. Jadi, kalau mau dibikin enak itu harganya ya juga tinggi, mau dibikin nggak bikin kualitasnya agak kurang itu ya harganya ya nuruti harga lah, nuruti harga. Ya ini kalau di lapangan juga bahkan ada bakso yang murah ternyata apa bakso dari daging ayam katanya. Atau tepungnya dibanyakin. Tepungnya dibanyakin. Ya tapi itu Onorgo Norgo ya Pak. Betul. Ya. Jadi pemirsa gitu ya. Kalau pengen yang enak-enak tentunya juga ada rego yang enak juga. Tapi tergantung Anda, tergantung pilihannya juga. Karena terus terang aja di kota Semarang ini terkenal banget nek pacaran mesti nggon bakso ya, karena murah meriah ya. Mulai ngobrol sing suwi 4 jam ya, bakso sentek mangkok ora tanduk ora apa ngobrol. Iya. Itu yang saya lihat gitu Pak. Saya juga kadang ngamen ya, saya juga pengamen juga sama temen saya itu Rindu Saweran, tempat-tempat bakso juga. Mulai ngobrol suwine pomleh warungnya ono wifi-ne wae. Malah wifi malahan delok film Gus Bono suwine ra karuan ya. Tapi tidak apa-apa deh, semuanya tergantung pilihan ya pemirsa atau pelanggan juga. Oke deh, dan mungkin bisa dari Pak Budiarjo, terima kasih ya Pak. Nah ini juga, ini saya juga mau menanyakan ini sama Pak dosen. Ya mungkin maaf itu clip on-nya biar Pak dosen ya, taruh dekat kerah ini Pak. Iya, ini teknologi baru. Ya teknologi baru. Siapa tahu besok-besok ada bakso pakai clip on. Iya, clip on bentuk bakso. Jadi betitilin. Oke, Pak dosen namanya siapa Pak? Ya, saya aslinya saya Pak Sulomo, tapi karena saya dulu dari riwayat awal itu bakso keliling dinamai bakso Pak Mitro. Bakso Pak Mitro. Pak Mitro itu yang menamakan dari pelanggan. Pak Mitro. Pak Mitro, iya.
Nah ini kok bisa berbeda, ini juga dari pelanggan-pelanggan, dari teman-teman. Bakso Pak Mitro itu beda dengan yang lainnya ya, rasanya gimana, lebih enak atau gimana? Itu menurut Pak Mitro sendiri itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Karena yang pertama itu gini, bakso yang jelas semua sekarang bakso seperti jamur. Tapi kalau tidak jaga kualitas, ya akhirnya juga bisa tergusur. Terus saya dari awal sampai akhir sampai saat ini udah umur seberapa 70 hampir 70 bakso kita tahankan yang tadi dari Pak Bibri cerita baksonya daging sekar. Kalau tidak daging segar ataupun yang dari baru ya nanti rasanya lain. Yang kedua kali juga kualitas harga. Kalau bakso harganya yang jelas agak tinggi itu ya kualitas dagingnya juga bagus ya. Kalau yang di bawah rata-rata memang ya tadi banyak tepungnya, ataupun sekarang malah bikin berlomba atau bakso murah, seperti campur ayam jenis tolnya, seperti kita tidak terpengaruh, karena orang jajan merasakan rasanya bakso yang dicampur ayam dan tidak itu tahu. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan untuk bisa menjalankan bakso yang tidak murni dari daging sapi yang segar itu. Maka dari itu ini saya harapkan karena situasi situasinya masih tidak baik-baik untuk ekonomi, ya kita masih bertahan, alhamdulillah masih tetap bisa berjalan untuk mengarungi perjualan ini. Yang penting bahannya itu berkualitas ya Pak ya. Oke, untuk harga tergantung. Ya, tergantung. Sama di 20, 20. Ya hampir rata-rata sama. Rata-rata sama. Oke. Kalau pengen ngirit lagi ya bakso pakai gedang gitu. Lebih murah. Oke. Oke, terima kasih Pak Mitro. Ini juga terkenal Pak Mitro nih baksonya. Oke, saya pengen tanya lagi pada teman-teman yang lainnya kalau Pak Lasiman itu nggak sering. Pak Lasiman enggak. Ini nanti pakai toa Pak Lasiman. Biar banter suaranya. Oke, Pak Robin. Pak Robin. Oke, kalau Pak Robin di dekat kerah Pak. Dekat kerah. Ya, ini kan berarti menandakan bahwa beliau Pak Robin ini tukang bakso sungguhan gitu. Soalnya masang clip on aja meleset-meleset. Ya, tapi kalau pegang ciduk sayur, wah cepet banget ya. Tapi melihat clip on meleset berarti Bang dodol bakso sungguhan. Oke, Pak Mitro nih juga menanyakan seperti yang lainnya. Kalau Pak Mitro, Pak Robin ya, Pak Mitro nih. Kalau Pak Robin ini untuk baksonya rahasianya apa nih? Kok juga enak? Terus terang aja, rondo-rondo. Nggak ada rahasia Pak. Oh nggak ada rahasia. Yang penting kita bikin rasanya itu asli daging sapi Pak. Nggak ada campurannya ayam Pak. Nggak ada ya. Daging sapi sungguhan. Iya, sungguhan. Jadi jangan tertipu dengan harga Pak, gitu aja. Ya kalau daging sapi itu baksonya merah-merah. Nek ayam putih. Putih bahkan kelabu. Pitik-pitik cemani ya jadi campur kirang. Oke, jadi terus terang aja Pak untuk Bapak Robin ini itu atau kedepannya mau membuat bakso apa lagi? Ya mungkin mau mengundang pelanggan lebih banyak lagi. Ya udah itu Pak. Itu Cirkasnya seperti itu baksonya Pak. Gitu. Baksonya dari dulu seperti itu ya. Nggak buat bakso besar? Buat Pak. Satu bal volley itu enggak ya? Bisa Pak. Oke dari Pak Robin, bakso di Pengkolan sini ya dekat traffic light Jalan Pamulasi. Oke, saya juga kadang sering jajan sana kadang juga. Oke, kalau sebelahnya Bapak siapa lagi nih dari bakso siapa nih Bapak? Nggak usah. Oh nggak usah. Oh ya diwakili Pak Lasiman aja sebagai koordinator atau ketua asosiasi pedagang mie ayam dan bakso. Oke. Nusantara. Dari seluruh Nusantara, seluruh Indonesia itu ketuanya Pak Lasiman ya. Oke Pak Lasiman, mungkin kedepannya untuk ini kan ada namanya AI itu tadi ada bentuk-bentuk
dari apa namanya kemajuan teknologi, kemudian juga ada EKTP ya. Ini besok-besok ada bakso enggak? Enggak ya? Bakso. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat tadi sudah. Nah, sekali lagi bisa diulangi lagi Pak. Untuk pesan-pesannya untuk masyarakat khususnya pecinta bakso. Ya, terima kasih. Jadi memang bakso itu merupakan makanan yang digemari oleh kaum muda, anak-anak, bahkan orang tua pun tetap masih senang dengan bakso. Sehingga bakso itu di samping menyegarkan, menyenangkan, juga dimakan itu sakit flu itu bisa sembuh. Oh iya. Itu apabila makan bakso yang panas. Kalau makannya bakso adem ya enggak. Jadi harus panas. Bakso itu harus panas. Saya sendiri juga jual bakso sejak tahun 80 sampai sekarang. Cuman ada pergantian sistem. Nah ini berdagang itu memang tidak harus monoton ya. Kadang juga harus beralih cara atau regenerasi dan seterusnya. Kalau saya sekarang di samping supplier daging, juga saya mengembangkan bakso frozen yang kami menerima pesanan catering ataupun pesanan-pesanan dengan jumlah yang besar. Nah, dalam sistem ini kami membuat bakso itu dengan tiga macam, ada KW1, KW2 dan KW3. Tentunya kalau KW1 itu yang super, jadi produknya bahan bakunya semua dari daging sapi dan daging yang bagus. Kemudian yang KW2 ini tentunya harganya agak setengah dari super, ya tentunya harus ada campuran. Campurannya bisa campuran daging dan ayam juga. Dan yang ketiga, karena harganya murah, kalau dibuat harga daging super ya tidak mungkin murah. Sehingga bahan bakunya kebanyakan 70% itu ayam. Nah inilah kombinasi ini sejujurnya untuk meringankan, karena masyarakat kita itu dalam membeli produk itu menyesuaikan dengan dompetnya, kantongnya. Ya, kalau kantongnya tebal ya di kualitas 1, kalau kantongnya setengah ya di kualitas setengah dan seterusnya. Honorego dan honorego. Nah ini yang terpenting, karena menurut undang-undang tentang produk makanan halal yang diterbitkan sejak tahun 2014 sampai 2024 itu mestinya semua pedagang makanan ya itu harus berproduksi halal atau bersertifikat halal. Itu UMKM maupun yang resto dan kafe, besar maupun menengah maupun kecil, itu mestinya tahun 2024 kemarin diresmikan. Tetapi Pak Presiden pada waktu itu masih menunda, khususnya untuk UMKM itu produk halal dari UMKM, sertifikasi halal masih diberi kelonggaran untuk tahun 2026 pada bulan Oktober. Jadi berdasarkan undang-undang produk halal yang diterbitkan dari Presiden dan DPR, itu pada tahun 2026 bulan Oktober semua baik itu UMKM, mikro maupun kecil sekalian yang sudah produk makanan harus mempunyai sertifikasi halal. Itulah yang tentunya saya mengharap pada saudara-saudara kami, baik terutama produk bakso, mie dan seterusnya, itu harus mempersiapkan diri supaya kita harus mempunyai sertifikasi halal dan nanti ditempelkan di masing-masing warung, di masing-masing gerobak, supaya apa? Kalau pemerintah dan DPR itu sudah menggedok undang-undang, itu siapapun tidak akan bisa
menghalangi ataupun mengabaikan, karena di dalam undang-undang itu ada unsur-unsur yang terkait dengan hukum dan seterusnya. Ini yang perlu pemahaman terhadap teman-teman pedagang kecil, pedagang bakso dan seterusnya. Jadi kalau saya berbicara di media dan seterusnya itu bukan saya itu ada maksud lain, tidak, karena saya harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang. Karena saya dianggap sebagai ketua seluruh Indonesia, maka saya selalu sosialisasi terkait dengan undang-undang produk makanan halal ini. Oke, sudah mudeng toh pemirsa ya. Jadi istilahnya jangan khawatir, jangan ragu-ragu lagi kalau mau jajan, kalau mau menyantap bakso, terutama di kota Semarang ya, karena itu baksonya memang kualitasnya memang harus nomor 1 ya, dari daging yang juga segar nomor 1, jadi tidak usah khawatir. Dan istilahnya kalau ada konten-konten di medsos, media sosial kayak kemarin itu, anggap saja itu hoax ya, itu fiktif, itu nggak benar, itu hanya orang yang iseng-iseng, orang yang main-main, tapi pikirnya main-main, tapi kita sebagai pedagang juga istilahnya berdampak jelek ya, kita juga kena imbasnya. Oke, dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda pemirsa Wedangan Pak Disastro dimanapun Anda berada, khususon pemirsa IMTV di kota Semarang dan sekitarnya ya. Jadi jangan khawatir lagi untuk menikmati bakso di kota Semarang. Akhirnya anak demit di balik papan, kita pamit, ketemu minggu depan. Saya Pak Disastro mengucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Jenje. Matur nuwun Pak Disastro. Tapi jangan kaget kalau kita panggil lagi ya, mungkin acaranya untuk promo. Ya, saya pengen itu bakso-bakso kota Semarang ada promo lewat medsos ya, jadi saya promo kita karena kayak tadi itu Pak, podcast kecil-kecil gitu, tapi masuknya di medsos ya, misalnya untuk bisa mengangkat. Dulu susah ditulungi, sahuati, onco sopi ditulungi, sahutai, latihan aku